Maksud gue sayang dong ya kan, gue merintis karir sepak bola gitu dari kecil. Kalau yang dipakai yang naturalisasi gitu loh. Enggak, tapi gelandang bertahan. Kalau gue kan Tapi gelandang serang. lama-lama suruh jadi penyerang. Oh iya, keren loh. Ini balik lagi kenapa nggak bisa, karena di liga kita juga belum memiliki standar yang baik sih bang gitu. Sering berhenti liganya. Terus dari manajemen sepak bola juga klub-klubnya sering nunggak gaji gitu kan. Oh, digilai bola. Lo pernah gak kak terbersit di dalam pikiran lo pengen jadi pemain bola? Apalagi khususnya di Gue ya. Dulu memang gue waktu kecil lah ya, sampai gue SMP gue punya cita-cita bang buat jadi pemain bola gitu kan. Terutama bermain di liga, tim kesayangan dulu gue Persita. Kecil gue ngefans sama Persita kan gitu. Tapi setelah gue dewasa nih bang, gue pikir-pikir kayaknya nggak oke juga jadi pemain bola di Liga Indonesia. Ya kan, lu sekolah bola, lu ngasah skill, lu berharap masuk tim nas gitu kan. Tapi ternyata lebih milih bule nih buat dinaturalisasi dan jadi pemain timnas. yang mainnya juga belum tentu Yang mainnya jago banget. yang mainnya kalau tentu jago-jago Sedang banget. juga lu latihan. Sedang juga tim bating gue mau begitu kan. Maksud gue sayang dong ya kan, gue merintis karir sepak bola gitu dari kecil. Kalau yang dipakai yang naturalisasi gitu loh. Enggak, tapi lu sempet gak kayak sekolah bola gitu-gitu sempat? Enggak sih kalau sekolah bola, cuma hobi. Dulu sering main bola, main futsal, terus ikut lomba bola gitu di kampungan Tarkam lah, antar anak-anak remaja. Oh, berarti lu juga dulu sempat berpikiran jadi pemain bola Indonesia ya? Pengen. Siapa yang lu lihat, Cal? Maksudnya kan kalau klubnya kan Persita tuh, karena lu anak Tangerang. Nah, di generasi gua bang ini ya, di generasi gua tuh sebenarnya mulai ngefans bola, maksudnya timnas ya, mau jadi main timnas tuh lu tahu kan Indonesia zaman ya, ini. ya Irfan Bahdim tuh. Oh, Iya kan, Irfan Bahdim dulu kan gue di sama selebrasinya tuh yang gitu. Akhirnya gue mulai setiap ngegolin gini-gitu, dan gue punya pengen kayaknya gue keren nih kalau main bola di timnas gitu kan. kamu posisi lu apaan kalau mau main Dulu bola? gelandang sih gue, main di gelandang. Karena postur gue kan nggak, kalau gue jadi back ke body patah, pensiun dini gue langsung gitu kan. Jadi gue jadi gelandang bang dulu waktu main. Selamat datang di programnya Digi Soccer Digilai Bola. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih berkarir menjadi seorang pemain sepak bola di Indonesia, di negeri tercinta kita. Ya. Apakah bisa dijadikan satu Profesi yang sangat, profesi yang apa tuh, profesi yang bisa mengangkat kali ya. bukan dijadikan pendaringan, maksudnya apa ya? Apa ya pendaringan? Dijadikan masa depan Masa yang depan, oke. yang bagus. Apakah hanya sekedar cinta yang sesaat? Iya, sekedar Atau- passion. Ya udah. Ya udah, gitu sih. Gua gitulah pokoknya dulu. Ya setelah gue pikir-pikir udah gede, ternyata sekarang banyak pemain yang dinaturalisasi kayak kemarin baru-baru kan gitu. Ya gue mikir percuma berarti ya main bola di Indonesia ketika lo berusaha untuk main untuk timnas, lo udah ngeluarin bakat lo terus latihan segala macem, ternyata yang dipakai ternyata ujung-ujungnya adalah pemain-pemain naturalisasi yang at least mungkin mereka juga di klubnya belum tentu bagus banget, cuma karena dia main di liga luar gitu kan, akhirnya dipakai di timnas ya gitu kan. Gua nggak tahu tuh pola pikirnya gimana nanti. Iya ya, karena kadang-kadang pelatih kan mikirnya kalau misalkan lu dia main di liga terbaik, apalagi ada di, bukan liga terbaik ya, ada di liga Eropa ya, di luar liga lokal, berarti dia punya standar yang melebihi pemain-pemain lokal, Cal. Betul. Gitu. Jadi tanpa berpikir panjang juga ya nggak usah diseleksi lah, gue panggil aja lah. Itu karena kan mental adaptasinya, power mainannya kan, lingkungannya juga kan beda gitu kan sama liga lokal. Gue juga dulu sempet sih, Cal, pengen ya. Lu sempat SSB juga ya? Sempat SSB ya? SSB pernah sampai serius banget lah. Posisinya apa bang? Gue sama gelandang. Hakim garis? Enggak, gue gelandang bertahan. Gue kira hakim garis. Gue gelandang bertahan. Kalau gue kan Tapi gelandang serang. lama-lama suruh jadi penyerang. Oh iya, keren lu. Jadi ya udah, ternyata gue mencetak gol terus aja. Sekarang mah cuma jadi hobi lah. Karena itu menurut gue sudah melewati proses yang benar gitu untuk
sebuah impian anak-anak gitu. Gimana Yang tuh Bang prosesnya benar? pertamanya bercita-cita jadi pemain bola, gue sekolah bola SMP sampai gue kalau nggak salah gue sampai SMA lah. Sampai SMA gue masih sekolah bola, gue sampai SMA tuh kayaknya. SMP ding. Tapi masih main bola tarkaman lah. Tarkaman. Tapi masih kelas-kelas tarkam gak yang Kelurahan. Ya gitulah antar kelurahan. Iya, terus ya udah SMA kenal musik, pengen jadi Band, musisi, anak band, ya kan. Kuliah Ya udah. selera. Ya udahlah akhirnya. Iya. Sekarang kita nyari uang aja lah. Tapi emang belum atau enggak ya Cal? Gimana tuh? Belum bisa atau enggak bisa ya sepak bola di Indonesia itu jadi sebuah karir yang bisa dibilang jadi Punya prospek. punya prospek yang baik di masa Masa depan gitu loh. Karena kan balik lagi ini bicaranya masalah atlet kan punya rentan waktu Sepakat. yang Singkat lah. singkat gitu loh. Paling golden age-nya dia di 25 kan. 25 sampai 28 biasanya golden age kan, Iya. golden prime ya. Prime time. Selesai itu ya kalau misalkan dia masih mumpuni ya masih bisa gitu. Berhenti di karirnya paling kalau pemain bola yang ini ya 40 paling lama lah. itu mah nggak ada kayaknya belum. Gua nggak tahu sih. Gonzales, Ryan Giggs. Wah itu kan Gonzales pemain luar, enggak kita bicara pemain kita. Ya paling 35 Iya, 35 36 lah cabut. Iya 35 lah Iya. paling udah cabut. Kalaupun masih ada yang lanjut juga paling mereka mainnya di liga-liga yang atau klub-klub yang emang di Liga 2 atau bahkan Tarkam doang gitu kan untuk Nah, mencari sampingan doang. Mas BP tuh berapa itu? BP berapa Usia pensiunnya? berapa dia pensiun? Kurang tahu sih, cuma Iya, mukanya itu masih juga. muda ya pensiun tuh. Awet muda sih dia. Mas BP. Kan akhirnya pertanyaannya mau kemana gitu loh setelah lo jadi pemain sepak bola profesional di Indonesia gitu loh. Apakah lo masih mau berkecimpung di dunia sepak bola, entah itu jadi pelatih, entah lo jadi staff manajemen kepelatihan juga kayak mungkin direktur teknik Atau apa jadi ya pundit. kan? Iya, atau jadi pundit. Atau di luar itu udah cuman akhirnya lu bisnis ya kan, jadi pengusaha lah, Iya. apa gitu kan. Ya pada kemana gitu tuh. Nggak usah jauh-jauh kita bicara di zaman-zamannya siapa ya, Firman Utina mungkin gitu. Jadi caster sekarang kan komentator. Alexander Pulalo. Mereka Kolo. Itu aja deh. Era-eranya Evan Dimas sih pada kemana itu Cal? Nah itu, gue juga sampai sekarang gue terakhir kali tahu dia kan di Persibaya ya. Dia pernah main di Persibaya kan ya. Pernah. Habis itu gue nggak tahu lagi tuh dia kemana Itu Evan ya. Dimasnya, tapi Iya, Evan Dimas. istilahnya eranya Evan Dimas tuh tim-timnya kan kayak Maldini Pali, M. Rafli. ya kan, Muhammad Rafli, Evan Dimas ya. Evan Dimas juga kayaknya. M. Raffi ya. M. Raffi. Kalau Muhammad Rafli kan yang kiper Kiper, juga iya. Evan Dimas. Ya itu terus Syahrul ya kan. Syahrul Kurniawan ya, Syahrul siapa itu? Iya. Syahrul apa ya? Ya itu ya. Yang kalau Ilhamuddin Armain sih masih main lah, Masih ya, main lah, masih kelihatan kok. masih ada. Oh, yang pemain tengahnya tuh si Octavianus ya, si Naga apa ya, yang Yang mana ya? yang gondrong kurus. Haryono kali. Buset, Haryono lagi. Ada Octavianus apa ya? Octa siapa gitu lah. Iya. Padahal kan dia pernah mengharumkan nama Indonesia di Piala AFF ya. Iya. 2000. Final. Piala U16 ya. U16. U16 19 sih, Cal. 16. 16 ya. Sorry U19. U19 ya kan, 19, masih di sorry, bawah sorry, asuhan iya. Indra Syafri kan. 19 Undin Safri. Gitu. Gimana menurut lu, Cal? Tadi lu bilang kan bisa sepak bola Indonesia jadi prospek masa depan para pemain-pemainnya. Menurut gua tuh saat ini masih belum bisa. Karena kalau yang tadi lu bilang, atlet itu kan ada jenjang usianya ya. Yang bisa kita bilang pendek ya. Kalau lu PNS kan udah umur 24 sampai umur 60 kan PNS pensiun gitu, panjang. Nah, kalau atlet kan paling mentok di umur 35 lah Indonesia atau 36. Setelah itu kan ya terserah lu mau kemana arahnya, mau jadi pandit, mau jadi komentator kayak Firman Utina, atau lu masih mau jadi coach juga, atau mau jadi staff manajemen.
Tapi kan kalau gue lihat di Indonesia jarang ya pemain Indonesia yang dulunya main bagus, pas pensiun dia jadi coach jarang, jadi pundit gitu jarang, kayak paling Fiorentina doang gitu kan. Ini balik lagi kenapa nggak bisa, karena di liga kita juga belum memiliki standar yang baik sih bang gitu. Sering berhenti liganya, terus dari manajemen sepak bola juga klub-klubnya sering nunggak gaji gitu kan, entah karena karena finansialnya kurang atau gimana. Kalau lihat di Eropa lah, kita patokan di Eropa lah bang ya, pemain bola sana kan gaji tetap, maksudnya kayak ya angsur jalan terus, nggak ngadet gitu kan. Jadi mereka bisa nabung untuk dia mikir ke depannya nih, kayak Ronaldo contohnya lah, dia kan prospek jangka panjang bang. Dia tau lah atlet paling umur 38 39 kalau di Eropa kan, 40. Dia pikir panjang, gimana caranya gue ketika dari dunia sepak bola, gue sebenarnya masih punya pendapatan tetap. Dia buka bisnis fashion kayak Kancut yang Kancut lagi kan. Iya, Parfum. Iya parfum, terus celana dalam Ronaldo CR7 ya kan. Terus kayak t-shirt gitu. Itu kan termasuk prospek juga kan, karena balik lagi di liga dia bermain itu nggak ada kendala. Liganya punya standar yang jelas gitu loh, dari pembayarannya, terus dari performa liga juga yang memang stabil. Di Indonesia kan anggot-anggotan bang, kadang liganya naik ya kan, kadang liganya berhenti gitu kan, kadang nggak jelas gitu, nggak ada degradasi. Nah itu yang maksud gue sebenarnya juga berpengaruh kepada para pemain. Ya harap ketika pemain contoh liga diberhentikan, yang pernah gue bilang, kalau tiba-tiba siapa tahu di Liga 2 Liga 3 ada pemain yang bertalenta yang lagi merintis karir gitu kan, tiba-tiba liga diberhentiin, akhirnya mau nggak mau mereka harus mencari nafkah dari lain gitu, kayak dari Tarkam atau dari panggilan kayak Tarkam, wih gue butuh lu nih, gue bayar segini gini gitu. Yang secara liganya juga beda Tarkam sama Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu kan. Itu kan menurun kualitas pendapatan, sehingga itu berpengaruh juga tuh ke masa depan si pemainnya. Belum tentu dia bisa konsisten karena mainnya di Tarkam gitu, yang nggak ada pelatihan, yang nggak ada training secara rutin gitu kan. Ya, jadi ketika kita bicara Indonesia ke depannya, apakah bisa atlet bisa menjadi sepak bola ya, bisa menjadi jaminan masa depan tuh nggak bisa kalau Indonesia bang. Ya tadi aku bilang banyak faktornya, manajemen yang berantakan, liga sering berhenti, terus juga para pemain yang sorry tuh saya kalau di Indonesia gue lihat kayaknya banyakan star syndrome. Kalau gue lihat ketika nama dia naik, wow, merasa jadi artis ya kan, tapi ntar udah akhirnya pemainnya turun kan, banyak dihujat, ngilang namanya. Banyak kayak gitu bang. Ya Evan Dimas aja Evan Dimas hilang tuh. Ngilang karena Evan Dimas juga sekarang ngilang. Gue jujur sekarang nggak tahu Evan Dimas di mana mainnya. Sama gue juga. Terakhir gue tahu dia di Persebaya tuh. Habis itu gue nggak tahu lagi. Idola juga sih, gue tuh suka juga sama gaya permainannya dia. Nah banyak juga akhirnya yang kayak berpikir panjang, misalkan dia tahu gitu loh dengan sepak bola ini, sepak bola cuma jadi sebuah batu loncatan dia untuk dia berkarir di tempat yang lain. Kayak contoh, dia jadi pemain bola, dia jadi polisi. Oh iya. Dia jadi pemain bola, jadi tentara, ya kan, jadi TNI. Dia jadi pemain bola, dia jadi PNS atau gitu loh ya kan Cal. Yang akhirnya gue punya ini nih, gue punya skill di bola nih. Udahlah, paling gue main bola sampai ya udah kita bicara yang panjang 35. Ya sisanya udahlah gue berangkat pagi, naik win cepet ya kan, kelurahan ya kan, pulang jam 3 jam 4 Tarkam ya kan. Itu akhirnya kan berpikirnya kayak gitu aja gitu loh Cal, berpikir cepat. Dan gak semua juga Cal, kalau gue lihat pemain bola di kita tuh yang berpikiran punya bisnis gitu ya kan, karena mungkin ngeliat finansialnya juga. Paling yang beberapa gue lihat kayak ya Firman Utina kan punya SSB kan. Iya punya. Kayak dulu juga ada penyerang Semen Padang Buyung Ismu juga kan, bikin soccer school juga gitu kan. Ya kalau yang ganteng-ganteng kayak Samsir Alam jadi host Jadi ya host kan? ya. Jadi entertain lah gitu kan. Ya emang masih sulit sih. Itu ya karena gue bilang, lu kalau gue nggak tahu ya, emang gue yang nggak tahu atau emang nggak ada gitu. Gue jarang ngelihat pemain-pemain yang memang dulu bersinar terus pensiun jadi coach gitu Indonesia. Kalau yang senior apa itu emang iya Cal, tapi rata-rata mereka jadi coach di junior Cal. Oh iya. Gue banyak tahu juga lah, banyak lihat pemain-pemain bola yang akhirnya di SSB, ngajar di SSB gitu, ngajar di I don't know, mungkin anjay ya, keren gak bahasa gue. Keren, lu anak Jaksel banget lu. Sedang juga gue ngomong I don't know, ya kan? Tim bating. Jadi mungkin ngerasa udahlah gue ngelatih anak kecil aja, terlalu complicated kalau gue ngajak anak yang berantem lah, nah, ya itu kan, yang
Kalau anak kecil, ayo tendang nih nggak pusing Iya, deh, nah tendang, ayo tangkap, ayo, ini nih nanti tendang ini gitu aja gitu. Kan tadi gue bilang, karena liga kita juga belum punya standar yang jelas. Jadi mungkin mereka agak takut ngasih bang kayak, kalau gue ngelatih begini di klub gede gitu, antara nggak kepake atau ya liga juga saya berhenti, ntar yang ada duit gue madet lagi gitu kan, pembayaran dari manajemen segala macamnya. Ya ngasih kan kalau lu lihat kayak gue baru balik ke Eropa ya. Contoh Mikel Arteta pensiun tahun berapa ya, terus dia kan jadi asisten coachnya Pep juga kan. Terus nggak lama ngelatih Arsenal, kayak Ryan Giggs juga kan akhirnya ngelatih timnas Wales gitu kan. Maksud gue kan kalau main Eropa itu kan setidaknya mereka punya visi, ketika gue pensiun gue pengen jadi coach gitu, coach di klub gede lah atau di negaranya. Tapi kalau gue lihat di timnas Indonesia ini kayak belum nemu aja gitu bang, sosok yang gue nih setelah dari sini dari pemain top gitu ya gue pengen ngelatih gitu, pengen jadi coach. Mungkin karena itu bang, mereka pikir kayak kalau gue jadi coach juga liganya masih begini mah malas gitu kan, masih berantakan gitu, yang ada gue ngekos nggak jelas gitu kan, sering ribut lah ya kan, yang sering tragedi lah, yang pembayaran ngadet, liga sering berhenti. Ya itu yang sangat disayangkan dari kita tuh itu gitu loh. Percuma kalau SSB banyak melahirkan pemain-pemain bagus tuh, banyak banget Cal. Indonesia tuh banyak banget, sumpah. Gue ikut main bola di satu komunitas bola aja yang main bola ya. Set gila bagus banget, tapi nggak kelihatan gitu loh, nggak bersinar. Gue nggak tahu itu faktornya apaan gitu loh ya kan. Yang kalau ujung-ujungnya kita nggak percaya untuk berproses bikin tim nasional yang bagus, yang cuman wah ini bule ini ayo naturalisasi ya. Si ini sementara nih jutaan orang ikut SSB pengen jadi ada di posisi pemain timnas. Iya. Bangun pagi latihan, ini bertanding ini ujung-ujungnya lah Naturalisasi. Iya kan, jadi kalah pamornya bang. Jadi pamor kita itu nggak tahu kenapa kalah sama bule. Sulit Sangat sulit. Mical sulit ya, kita tos dulu Sulit Mical. dah. Makanya jangan enggak lah, gue nggak mau doktrin orang nih. Jangan bilang iya. Nggak buat orang tua di sana yang menyaksikan perbincangan kita, nggak apa-apa sekolah bola mah bagus karena untuk melatih jiwa kompetitif kita, melatih mental dan fisik kita, juga. dan fisik kita. Kalau punya basic pemain bola atau atlet lah minimal, entah bola entah badminton yang dipupuk sejak dini, itu nanti akan jadi orang yang punya jiwa bisa menang. berkompetitif lah, gitu, berjiwa Sepakat champion. Ya harapan gue sih sebenarnya buat para pemain timnas yang kalah sama naturalisasi gitu ya, tetap coba aja sih. Maksud gue mungkin kita kan nggak tahu ya nanti pemain-pemain naturalisasi ini apakah performanya bisa menggendong Indonesia atau enggak gitu. Dan gue berharap kalau emang nggak bisa menggendong jangan dipaksa. Iya. Gitu loh, kalau emang nggak bisa menggendong jangan dipaksa. Gondrong Cal. Gondrong. Keren loh. Ya maksud gue jangan dipaksa gitu. Kalau emang kayak nanti Sian Nama main nggak bisa ngegendong, siapa lagi tuh bang yang lama, yang belum lama ini di naturalisasi juga, siapa ya? yang pemain Belanda ya, siapa sih? Justin Hubner ya, siapa sih? Iya kali ya, lupa gue. Ya kalau dia nggak bisa masuk sama skema timnas juga jangan dipaksa untuk mainkan juga. Coba lu mainkan untuk main-main yang memang asli lokal gitu loh. Iya. Karena kan ya gue yakin lah para yang sekarang juga masih sekolah sepak bola, mereka tuh pengen lo main di timnas gitu. Semua orang kan. Semua orang pengen atlet bola gitu. Mereka pengen gitu. Bermimpi diteriakin di stadion GBK. Tackle patah gitu kan. ada gitu ya. Pensiun dini daerah gue. Udah Cal. Harapan lo begitu aja. Gue juga selalu berharap yang terbaik sih buat tim nasional gue, buat tim sepak bola Indonesia, persepak bola Indonesia lah. Liganya biar lebih bagus lagi, karena gue gimana pun gue tetap cinta sepak bola Indonesia gue Cal. Makanya gue mengharapkan kepada para petinggi PSSI gitu, tolong kelola liga kita dengan baik gitu. Sepak bola kita dengan baik, karena hampir 80% ya bang ya. Iya, pria-pria di Indonesia tuh pasti pengen jadi atlet sepak bola gitu. Nah tapi itu gue harap didukung sama program PSSI yang liganya diperbaiki, yang dibenahi, punya struktur yang jelas juga. Jadi supaya sepak bola Indonesia ke depannya masih bisa dilihat di kancah dunia gitu. Lu ngapain bang? Lihat durasi. Oh. Ya udah. Gue kira masa satean lu. Sate. Sedang juga sate-satean, nikmati nggak Cal?
Ting batin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode Digilai Bola kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih menarik tentunya. Saya Gung Van Helen pamit undur diri dan juga rekan saya Mikael Mamulzuri dan beliau ada Bang Lepek. The Lepek Jansen of Ancolai. Nah itu dia. Jangan lupa untuk di follow sosial media kita. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video kita ini ke teman-teman kalian yang suka bola supaya nggak ketinggalan berita terbaru soal dunia sepak bola. Tolong di subscribe, jadi kalau kalian suka tentang bikin konten bola di dunia gini, kita nanti ke depan ada budget gitu nggak, dari AdSense gitu. Terima kasih juga dong buat kameramen. Ya, terima kasih buat kameramen juga Mas Reza yang udah duduk dari tadi tuh di pinggir jurang kan. Kalau kalian tahu pemirsa mau jatuh tuh dia tuh. Pegangan di tali. Oke. Terima kasih, kita mari bersulang. Seruput dulu sekali-kali. Seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.